Teman-teman, ada dua catatan yang saya ingin jadikan titik tolak dalam rangka kita diskusi kali ini. Yang pertama adalah pendapat Dr. Tifa atau Tifauzia yang kita tahu adalah barisan 3 orang bersama Roy Suryo dan Rismond yang terus mencoba melakukan upaya-upaya yang saya katakan ini upaya yang tidak bisa lagi disebut sebagai upaya berbasis saintifik atau kerja-kerja intelektual dalam rangka membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau bahkan yang terbaru, ijazah Wakil Presiden Gibran itu juga ijazah palsu. Apa yang dikatakan oleh Tifauzia dalam konteks diskusi kita kali ini adalah ketika ia memuji sahabatnya yang kalau saya tidak salah, sahabat ketika dulu mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA, bahwa Tifa katakan level Anies Baswedan itu seharusnya menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia tidak lagi levelnya menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi level Anies itu harusnya menjadi Sekjen PBB. Tetapi apa yang kita bisa lihat bahwa ternyata sampai hari ini Anies pun ternyata juga tidak sukses dalam karir politiknya. Pasca ia selesai sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia juga tidak sukses ketika menjadi calon Presiden Partai Nasional Demokrat. Bahkan hari-hari ini posisinya semakin menghadapi fakta-fakta politik yang tidak menginginkan keberadaan Anies dalam deretan kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air kita. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua datang dari Anies Baswedan sendiri. Anies Baswedan pernah melontarkan pernyataan yang menurut saya ini bisa dikategorikan sebagai pernyataan nyinyir belaka. Ia hendak mengkritik Indonesia dan para pemimpinnya yang tidak lagi diperhitungkan di kancah internasional. Bahkan ia menyebut bahwa tidak ada presiden Indonesia sekalipun atau satupun yang pernah berbicara di forum internasional setingkat sidang umum majelis atau sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa maksud saya. Tapi Anies Baswedan lupa bahwa hari ini atau hari-hari ini kita akan segera melihat bahwa presiden kita Prabowo Subianto akan menjadi salah satu pembicara dari 3 orang pembicara yang akan menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi 2 catatan itu menurut saya menolong kita untuk menempatkan bahwa kapan Anies Baswedan akan menjadi Sekjen PBB, itu kata Tifauzia, dan kapan pula Anies Baswedan akan menjadi salah satu pembicara dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda itu sebetulnya sedang menipu diri Anda sendiri. Anda sebetulnya sedang mempermalukan diri Anda sendiri. Dan ternyata orang yang Anda kritik habis-habisan, entah itu Jokowi atau entah itu Prabowo, makin menunjukkan bahwa kualitas pemimpin Indonesia itu diperhitungkan di kancah internasional. Termasuk Presiden Prabowo akan memberikan pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang umumnya kali ini, tahun 2025. Saya ingin mengajak kita nonton video pendek berikut ini, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa kita semua. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia
dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih dari kami, YouTuber NKRI, untuk teman-teman yang terus mensupport channel ini sebagai salah satu pilihan dalam rangka kita tetap optimis tentang Indonesia yang akan menjadi salah satu pemain yang menentukan bagi perjalanan kehidupan global yang semakin berinteraksi satu dengan yang lain. Kita tonton teman-teman potongan video pendek dari kedatangan Presiden Prabowo ke New York dalam rangka memberikan kata sambutan atau pidatonya dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tonton. Keren. Setelah absen selama 1 dekade terakhir, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan hadir pada sidang umum PBB tahun 2025. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi sosok yang akan mewakili Indonesia untuk hadir dalam ajang event tahunan global. Dan saat ini saya tepat berada di United Nations Headquarter atau markas besar PBB yang nantinya akan menjadi venue sidang umum PBB tahun 2025. Pak, sebelah kiri, Pak. Pak, sebelah kiri, Pak. Pak, wartawan, Pak. Pak, halo Mas Dewi. Ya, teman-teman, hanya satu kata yang saya ingin katakan di awal dalam rangka kita melanjutkan diskusi kita, bahwa kita semua bangga dengan presiden kita, Presiden Prabowo Subianto yang sudah tiba di New York untuk memberikan pidato di depan sidang umum PBB. Dan di markas PBB inilah Indonesia setelah 10 tahun atau 1 dekade absen dari memberikan statement atau pernyataan atau pidatonya di depan sidang umum, Indonesia kembali diperhitungkan di kancah internasional dalam memberikan pandangan dan pendapatnya. Nah, poin saya teman-teman, ketika kita kembali ingat 2 catatan di awal, pendapat Tifa dan pendapat dari Anies Baswedan, yang saya kategorikan pendapat-pendapat ini justru makin ke sini kita tempatkan secara kritis sebagai pendapat yang tidak berkualitas atau tidak bermutu. Kita hanya menemukan sebuah pendapat yang justru mencerminkan bahwa mereka-mereka itu sebetulnya memiliki harapan yang terlalu lebih besar atau terlalu besar, tetapi apa daya tangan tak sampai. Jadi niat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai menjangkau gunung. Jadi apa yang mereka harapkan, Tifa mengharapkan Anies itu pantasnya menjadi sekjen PBB karena kualitasnya adalah menjadi sekjen PBB, jadi tidak level untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ternyata Anies juga tidak bisa menjadi Presiden Indonesia, apalagi menjadi sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian juga Anies Baswedan yang terlalu sesumbar meremehkan pemimpin Indonesia, dan itulah cara ia berpolitik yang seringkali meremehkan lawan-lawan politiknya. Masih ingat ketika kampanye debat calon presiden, misalnya bagaimana seorang Anies Baswedan bersama dengan Ganjar Pranowo, pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3, itu mengkapitalisasi upaya yang bersengaja atau sistematis menyerang Prabowo dari berbagai macam isu dan tema, tetapi semua kalau kita ikuti dengan baik dan cermati, semua bisa dipatahkan oleh calon pada waktu itu, yaitu Prabowo Subianto. Dan salah satu nyinyiran dari seorang Anies Baswedan adalah ia meragukan kualitas pemimpin Indonesia yang tidak bisa itu kemudian memenuhi kriteria untuk bisa menyampaikan pidato dalam sidang umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anies Baswedan lupa bahwa waktu itu dinamis, waktu itu terus berubah dan berkembang, dan tahun 2025 ini Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 3 pemimpin dunia yang akan memberikan pidatonya di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies itu seperti menelan ludah sendiri. Dan inilah teman-teman gegabahnya seorang pemimpin publik yang seringkali merasa bahwa ia berada di atas angin, tapi ternyata ia pun tidak mampu mengubah arah angin. Jadi pernyataannya itu terindikasi sia-sia belaka. Dan apa yang kita bisa saksikan ketika Presiden Prabowo telah datang ke markas PBB di New York dan persiapan-persiapan sedang dilakukan dalam rangka ia menyampaikan pidatonya, ini memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Ti Fauzia, apa yang dikatakan Anies Baswedan itu tidak bermutu dan sekaligus runtuh dengan sendirinya. Kesombongan Anda berdua itu makin lama makin terlihat bahwa Anda sebetulnya ingin memainkan isu ini untuk menjatuhkan Indonesia, menjatuhkan pemimpin kita, tetapi Anda lupa bahwa setiap orang itu punya kesempatan, punya masanya. Kalau Anda tidak sombong, mungkin saja akan berpihak waktu itu kepada Anda. Tetapi karena Anda sombong dan sesumbar merasa bahwa Anda layak dan berkualitas mengalahkan pemimpin Indonesia lainnya, maka saya yakin menjadi RI 1 pun Anies Baswedan mungkin tidak akan memenuhi syarat. Demikian juga apalagi mau menjadi Sekretaris Jenderal PBB, mungkin itu pun juga jauh panggang dari api. Artinya tidak akan pernah menjadi bagian dari sejarah hidup seorang Anies Baswedan. Salam YouTuber NKRI.